apa sih enaknya jadi seniman gitu? Bisa nggak melukis? Kalau enaknya pameran ini ya aku kira formatnya cukup menarik, dan tapi mungkin karena ini sifatnya merespon pandemi, mungkin itu respon yang cukup positif. Untuk saya mungkin pameran tunggal dengan satu karya ini mungkin saya sedikit bejo karena mendapat urutan yang pertama. Karya visual itu biasanya memang dilihat secara langsung karena memang interaksi antara penonton dengan karya itu akan lebih, waktunya tidak terbatas, lebih bisa menyelami. Tetapi karena karya pameran itu secara virtual atau secara online mungkin sangat terbatas, apalagi dengan menggunakan alat telepon genggam yang mana itu adalah budaya baru buat kita, walaupun nampak sudah sangat familiar, tapi itu adalah bagian dari budaya baru. Di saat situasi yang kita harus dipaksa untuk masuk ke ranah itu, kita sudah melakukan bersama-sama, dan setidaknya ada 20 orang yang hari ini sampai ke 15 sudah mempresentasikan karya itu satu persatu menjadi sebuah pameran tunggal yang kemudian bisa kita akses kapan saja. Ya, keuntungan kita bisa masuk database menjadi seniman yang mempresentasikan karya sebagai gelaran pertama dari produk ini. Kalau saya sendiri sih harapannya sih saya suka ya, karena satu ini pameran ini jadi unik karena kita pameran tunggal cuman dibatasin satu karya. Makanya saya kemarin juga agak sedikit bingung sih, karena saya punya satu judul tapi dua karya. Makanya ya udah untuk memperjelas maksud dari apa yang ingin saya katakan, ya saya terpaksa harus menyampaikan dua-duanya dari dua dimensi dan menjadi ada karya patung. Saya pikir ini sesuatu yang menarik sih. Jadi kita di masa pandemi ini tetap dipaksa harus berupaya untuk mempresentasikan apapun cara kita. Jadi ini menjadi sebuah salah satu alternatif untuk tetap kita bisa menjadi eksis. Saya pikir itu ya yang harapan saya. Terus kalau suka dukanya jadi seniman sih, jujur sih sebetulnya kalau waktu kecil saya ditanya, Nang, kamu besok mau jadi apa? Saya nggak akan pilih jadi seniman. Tapi karena ini pilihan Tuhan, jadi ini seperti takdir yang harus saya jalani. Jadi akhirnya ya udah saya menjalani takdir ini dengan senang hati, dan akhirnya menjadi ya udahlah, ini jalan hidup saya. Makanya saya bisa mengatakan bahwa alhamdulillah saya bisa jadi seniman. Banyak enaknya menurut saya. Jadi saya bisa berimajinasi kemanapun, ke New York tanpa harus ke sana. Jadi enak lah. Jadi kita jadi seorang, kayak kita di kamar pun kita bisa berkeliling dunia kemana-mana. Itu yang salah satu yang saya rasakan. Jadi saya bersyukur bisa menjadi seniman. Saya kemarin tuh iseng saja berpikir asik ya kalau Universitas Widya Mataram setelah project Kutunggu di Pojok Ngasem gitu, tiba-tiba dapat wahyu, terus para dekannya itu pengen koleksi satu persatu gitu lukisan peserta-peserta yang terlibat. Itu simpel, tapi saya pikir teman-teman yang lain juga pasti punya pikiran kayak gitu. Itu secara ekonomi sangat menolong dan salah satu cara yang efektif untuk ikut membangun dunia kesenimanan, kira-kira kayak gitu. Jadi itu harapan yang sekedar muncul saja di kepala saya beberapa saat yang lalu. Terus yang kedua, saya pengen melihat kegiatan ini atau event ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda, yaitu sudut pandang space atau ruang. Di Jogja ini ruang seni bermacam-macam bentuknya. Terus kita tuh kadang-kadang punya anggapan ada cibir-cibir di masyarakat awam begitu, atau misalnya di seniman-seniman yang baru-baru seperti kami ini,
nek kamu itu kalau belum pameran di galeri ini atau kamu belum pernah di pameran di event ini, kowe iki dudu seniman misalnya. Dan akhirnya definisi seniman di Jogja itu jadi seperti begitu kira-kira. Saya nggak bilang keseluruhan ya, di pandangan beberapa orang, oh pernah di ngene po, pernah di pameran sini po, oh belum, kalau belum seniman kok sampai sana dulu misalnya. Itu ekstrimnya. Saya pikir podcast Pojok Ngasem ini membawa seni ke keluar dari boundaries atau batasan yang saya sebutkan tadi. Dia coba masuk ke tempat-tempat yang lain, ke ruang kerja. Dulu mungkin teman-teman Sanggar Suung, kalau tidak salah saya pernah dengar ceritanya, mereka pernah bikin pameran di kereta api dalam gerbong. Dalam perjalanan Jakarta ke Jogja atau Jogja ke Jakarta, ada Sanggar Suung ya. Tapi saya dengar dari orang lain, beliau juga Sanggar Suung. Jadi ceritanya mungkin tetap otentik. Tapi itu intinya ada usaha-usaha untuk masuk ke ruang-ruang yang kadang-kadang orang tidak pikir seniman akan menyentuh ke sana. Karena ada pembicaraan tentang bagaimana apakah kita seni dengan masyarakat itu punya jarak atau tidak. Apakah kita melukis tukang becak dan tukang becaknya merasa mendapatkan sesuatu atau tidak? Apakah kita melukis pemulung dan pemulungnya mendapat sesuatu atau tidak? Apakah ada jarak ataukah memang tidak ada jarak? Kita masih terus mempertanyakan itu. Jadi saya apresiasi Kutunggu di Pojok Ngasem dengan pandangan seperti begitu. Yang kedua tadi apa ya? Harapan. Bukan. Suka duka. Iya. Oh, iya. Enaknya jadi seniman. Enaknya jadi seniman. Saya mendefinisikan seniman ini sebagai satu pencarian. Satu pencarian, Bu. Karena kita sepanjang hidup kita ini akan terus mempertanyakan kita ini siapa, apa yang kita akan bikin, untuk apa, terus setelah kamu tinggalkan nanti itu akan seperti apa. Dan seniman itu bagi saya akan terus jadi pertanyaan begitu buat saya secara pribadi ya. Jadi saya mau disebut seniman silakan, atau mau disebut apapun silakan. Tapi buat saya sebagai seniman ini suatu pencarian, dan pencarian itulah yang bikin asik. Karena kita akan bertanya terus, benar po, dalam keadaan konteks sosial seperti begini kita seniman po, atau saya cuma seorang dengan KTP ini Bantul misalnya, atau saya Candeso, atau saya seorang mahasiswa seni misalnya, atau dalam konteks sosial politik yang seperti begini kita seniman po, di mana posisi seniman? Itu terus berputar dalam kepalanya saya dan membuat pencarian menjadi oke, saya seorang seniman, itu tuh menjadi asik, dan mungkin suatu saat saya akan temukan itu. Oke lah, satu harapan dari podcast ini memang setiap rupa itu pasti punya harapan yang bisa dikenal dimanapun juga. Salah satu metodenya diberi kesempatan di podcast Pojok Ngasem. Terima kasih untuk Pojok Ngasem podcastnya. Itu sederhana saja ya. Yang kedua, kenapa jadi seniman? Itu menurut saya seleksi alam saja. Kalau aku sendiri merasa aku itu bukan seniman, aku itu pekerja seni. Yang menstigma saya itu saya jadi seniman itu stigma dari orang audiens, dari penikmat karyaku, penikmat hasil jeripayahku itu, oh si Agung Peki itu seniman. Tapi saya sendiri sebagai pelaku seni, saya merasa sebagai pekerja seni. Saat pertama kali saya diajak untuk pameran tunggal satu karya, ini bagi saya merupakan suatu tantangan sekaligus penyemangat untuk tetap eksis di musim pandemi kayak gini ya. Dan harapan saya semoga kita selalu diberi semangat dan selalu berkarya dan lebih baik kelanjutannya. Untuk pertanyaan kedua, seniman ya. Kalau saya pribadi, saya suka sebagai pelaku seni,
bisa sangat senang bisa berekspresi dengan bebas untuk dengan tujuan untuk diapresiasi oleh umum. Saya hanya ingin menceritakan hal sedikit saja ya, yang seperti tadi mungkin udah banyak disinggung. Saya hanya mengingat akan hubungan sebuah seniman atau sastrawan atau pelaku seni dengan sebuah institusi atau komunitas atau apa pendidikan gitu ya. Kalau zaman-zaman dulu mungkin kita tidak asing ya dengan sejarah antara taman siswa gitu ya. Hubungan bagaimana taman siswa dengan para seniman dan budayawan pada waktu itu ya, sebelum pra kemerdekaan juga kita udah sering mendengar misalkan tentang bagaimana hubungan Sujoyono dengan taman siswa, hubungan antara Avandi dengan taman siswa, bahkan Khairil Anwar dengan taman siswa, dan juga banyak sekali pemikir-pemikir budaya lain dengan taman siswa seperti itu. Saya hanya berharap kampus ini itu juga bisa ya, mungkin sangat jarang ya, udah sangat susah ya mungkin ya, bagaimana kampus itu menjadi sesuatu yang berbudaya, ada efek budayanya di sini, dan kita melihat budaya itu juga luas. Waktu saya dulu kuliah di taman siswa, saya juga sering mengadakan acara juga ya di tempat-tempat yang saya kira dimanapun tempat kita bisa berekspresi gitu. Saya juga pernah mengadakan acara di kandang ayam, pameran kandang ayam, dan saya kaget diliput sama Jogja TV gitu. Padahal saya nggak berharap banyak. Saya pernah mengadakan pameran sama teman-teman di desa itu di kebun gitu, pameran terbuka. Tapi lepas dari itu semua, saya hanya berharap kampus ini juga tidak hanya berhubungan dengan rupa ya. Karena saya pernah di sini melihat ada pentas tari juga. Dulu tahun berapa itu ada UKM atau apa, teater juga mengadakan diskusi sastra. Dulu Mas Iman Budi Santosa pernah ke sini. Saya waktu itu ada diskusi tentang cerita pendek gitu. Dulu pernah. Itu tahun berapa ya? Kayaknya tahun 2000-an awal itu. Karena di situ juga ada UKM teater juga di sini ya. Jadi saya hanya berharap kalau mau kampus ini lebih adalah materi lebih berbudaya, lebih punya nilai lebih, bukan hanya secara yang lain ya, tapi juga budaya. Tak kira juga ada acara-acara yang lain, misalkan bukan hanya seni rupa, tapi juga ya pementasan mini teater atau diskusi kecil sastra, pembacaan sastra di sini. Karena saya juga beberapa kali juga di dalam kayak gini juga tari-tari dulu. Saya pernah melihat tari di sini, tari-tari tradisional itu dari berbagai macam dalam. Di sebelah sana juga dalam Kaneman atau apa ya. Itu juga sering ada acara-acara seperti itu. Jadi saya hanya mengharapkan hubungan yang harmonis atau saling mengkritis atau mengeluarkan ide antara institusi pendidikan, institusi universitas dengan para budayawan, sebagaimana masa-masa dahulu juga menjadi kawah candra di muka bagi ide-ide dan gagasan. Saya hampir jenis karya seni saya itu memang tidak cocok di tembok putih. Jadi hampir semuanya menggunakan media-media alternatif. Saya banyak bekerja dengan NGO, berbagai kampanye tentang buruh migran dan sebagainya. Terus kemudian isu-isu keberagaman di Elgis. Jadi karya-karya saya hampir tidak di pameran-pameran pada umumnya, tetapi banyak kemudian di majalah-majalah, sampul buku dan sebagainya. Itu justru yang saya sukai gitu, dia awet dan distribusinya lebih banyak. Saya itu lebih sukanya. Kemudian kenapa kemudian saya tertarik dengan tantangan ini ya, itu juga media alternatif, dan semakin ide kita banyak terdistribusi melalui karya itu, maka apa yang kita inginkan, harapan itu akan lebih dekat. Kemudian apa enaknya jadi seniman? Saya itu hampir orang yang selalu menyangkal menjadi seniman. Saya SMSR dulu sekolah SMSR DO. Terus kemudian saya tidak linear, meneruskan diisi. Ketika ditanya Bu Puji kenapa masuk sosiologi, saya jawab sekenanya saja waktu itu. Biar seni rupa kita tidak kering, saya bilang. Dia butuh ilmu-ilmu tertentu, dia butuh
pengalaman-pengalaman tertentu untuk kemudian masuk ke seni itu gitu. Enaknya apa? Saya teringat dengan tadi kawan dari Papua sama itu hanya jalan hidup saja itu, bahwa kita besok akan tiada, dan ternyata kekhawatiran manusia paling besar itu adalah ketiadaan gitu. Kita itu paling khawatir kalau besok kita sudah tidak ada, maka kemudian orang bikin sesuatu supaya besok kalau kita sudah tidak ada itu kita punya tinggalan. Nah, seniman melakukannya dengan karya seni itu. Bagusnya pameran ini itu tidak biasa kolaborasi sama sastrawan atau sosiolog, misal ngomong karya seni dan itu direkord dan orang-orang lain lihat dari mata sosiologis dan orang-orang lain, dan itu dan jadi enaknya seniman itu masih dalam perjalanan cari, dan enaknya tergantung orang pikir ada enak tidak, pikir enak tidak enak. Sudah. Ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan gitu. Mengenai mengapa senang jadi seniman, kalau mengingat saya pribadi lulus SMSR kerja macam-macam, terus ngalir gitu aja, jadi nggak ada ini. Tapi setelah nggak ada kayak semacam cita-cita untuk jadi seniman, nggak ada. Cuman arah itu semakin jelas ketika saya terakhir punya usaha animasi, dan di situ kayak kurang ada greget lagi, tetap pikiran masih di dunia melukis, dunia bikin karya-karya semaunya kan gitu, nggak ada deadline, nggak ada apa gitu. Nah, di situ saya pilihan yang terakhir. Tentang seniman hampir sama dengan Mas Agung Pekik sama Mas Rismanto mungkin dan sebagainya, bahwa saya itu pekerja seni yang dilalai istri saya tuh nggak protes, itu aja. Istri saya tuh dilalai nggak protes, malah mendukung gitu. Cuma itu aja, Bu. Terima kasih.